Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai cara analisis korelasi untuk skala data rasio menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk perbedaan antara skala data rasio dengan skala data lainnya ya untuk baik nominal, ordinal maupun interval, silakan tonton video Kanda Data di playlist, silakan dicari. Jadi di sini kita ingin melihat dari sisi lain untuk analisis korelasi untuk skala data rasio dan di sini menggunakan Microsoft Excel. Kita ingin lihat bagaimana kita menganalisisnya dengan cepat tentunya. Baik, sebelum kita mulai, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Di sini langsung akan saya berikan contoh. Di sini adalah ada dua variabel yang akan kita lihat bagaimana hubungannya atau korelasinya. Dan di sini kenapa judulnya mengambil untuk skala data rasio. Jadi untuk skala data rasio, ya ini tentunya memiliki angka nol absolut ya. Dan ini kita bisa melakukan uji normalitas ya. Misalkan kita menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, kita bisa lihat apakah terdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi data rasio ini adalah data yang powerful karena kita bisa melakukan korelasi dengan baik ya di sini. Jadi kalau ingin kita melakukan korelasi, ini kalau untuk skala data rasio adalah kita menggunakan yang namanya korelasi Pearson. Jadi caranya tidak terlalu sulit ya kalau kita menggunakan Excel. Jadi caranya kita menggunakan fasilitas menu data di Excel ya. Setelah diklik di sini, kemudian di pojok kanan atas tertutup video saya di sini ada menu data analysis. Ya, jadi tampilannya seperti ini untuk menu data analysis. Jika teman-teman ternyata belum ada, silakan teman-teman bisa aktifkan atau install ya untuk menu data analysis di Excel. Caranya sudah saya buatkan videonya, silakan dicari juga di daftar playlist video Kanda Data. Nah, di sini kita ingin melakukan uji korelasi ya. Jadi sebetulnya perbedaannya apa kalau kita menggunakan Excel dibandingkan dengan menggunakan software pengolah data. Nah, di sini kita lihat yang namanya correlation, cari ya. Correlation. Nah, ini sudah kita temukan correlation, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita diminta input data. Input rank, kita buka, kemudian kita blok yang akan kita korelasikan. Kita blok semuanya dengan label-labelnya semuanya. Ingat yang di blok ini adalah yang datanya saja variabel ya, tidak tahunnya tidak perlu kita masukkan. Jadi ingat variabelnya saja yang akan kita korelasikan lengkap dengan labelnya. Kemudian kita close. Selanjutnya labels in first row kita perlu aktifkan ya, karena kita tadi ikut memblok untuk labelnya ya, yaitu penjualan roti dan harga jual. Kemudian output option kita akan meletakkan di mana, apakah di sheet ini atau di worksheet yang baru atau di Excel yang baru ya. Kita buka file Excel baru. Untuk memudahkan kita letakkan di sheet ini saja ya. Jadi kita output rank-nya kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini saja. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tekan klik OK. Nah, kita sudah lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat korelasi penjualan roti dengan harga jual. Ya, letaknya adalah yang di sini ya, saya fill warna kuning ya. Adalah min 0,919246493. Ya, ini adalah korelasinya 0,9 artinya kuat ya, karena mendekati 1 ya. Bahkan ada kalau kita menggolongkan dalam beberapa kekuatan korelasi ini bisa dikategorikan sangat kuat. Atau kalau kita ingin mengategorikan menjadi 2, kuat atau tidak kuat, ini berarti kuat. Jadi ingat korelasinya kuat. Kemudian kita lihat yang kedua adalah arahnya. Arahnya adalah negatif. Ya, artinya kalau begini berlawanan. Jadi kalau penjualan roti meningkat, ya, ini harga jualnya umumnya akan menurun.
ya kalau melihat dari hasil estimasi. Sebaliknya, kalau harga jual ditingkatkan, ya atau meningkat, maka penjualan roti akan cenderung menurun. Ya ini hasil dari korelasi. Sebetulnya kalau data seperti ini, kita bisa lebih powerful lagi, kita bisa menggunakan yang namanya regresi linear. Regresi linear sederhana. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh harga jual terhadap penjualan roti. Ini akan lebih powerful lagi dibanding dengan korelasi. Tapi tentunya ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya, yang sering kita sebut dengan uji asumsi klasik atau Gauss-Markov. Kita lihat sampai di sini. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah yang korelasinya kuat dan sign-nya negatif ini atau arahnya negatif ini berpengaruh, maksudnya berhubungan nyata atau tidak. Di sini tidak ada ya, inilah kelemahannya ya. Jadi ketika kita melakukan korelasi menggunakan menu tadi, kita tidak ditampilkan bagaimana signifikansinya ya. Signifikansi dari korelasi ini ya. Bagaimana signifikansinya. Jadi kita tidak ada nilainya. Jadi kita harus mencari tambahan ya. Kita bandingkan nilai R produk momennya, R ini ya, R Pearson dibandingkan dengan R tabel. Jadi kita perlu ada tahapan tambahan. Jadi kita tidak bisa langsung keluar. Beda sama kalau kita menggunakan software pengolah data yang lain ya, misalkan SPSS atau SAS atau yang lainnya ya, Stata dan yang lainnya, ini akan langsung muncul signifikansinya. Jadi itulah kita bisa memanfaatkan, tapi kita hasilnya bisa langsung kita peroleh dengan cepat ya. Kalau kita ingin mencari koefisien korelasi yang Pearson, ini akan sangat mudah dan cepat. Baik, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.